Dan inilah 3 sosok dari Nusa Tenggara Timur yang menjadi kafir uang rupiah. Halo semuanya, salam jumpa lagi dengan kami dan terima kasih bagi Anda semua yang setia mengikuti video-video di channel ini. Semoga limpahan rahmat Tuhan selalu tercurahkan untuk kita semua. Di video kali ini kami akan mengulas 3 sosok dari Nusa Tenggara Timur yang wajahnya terpampang pada mata uang rupiah. Namun sebelum lanjut, jika suka dengan video ini silahkan klik tombol like, dan bagi yang baru bergabung di channel ini silahkan pencet tombol subscribe. Oke teman-teman, uang sebagai alat penukaran berharga yang digunakan untuk membayar barang dan jasa maupun sebagai alat investasi yang bernilai. Dalam perkembangannya di negeri ini juga menampilkan gambar potensi alam dan budaya dari Nusa Tenggara Timur. Pada beberapa mata uang rupiah seperti pada uang 5.000 yang menampilkan gambar Danau Kelimutu yang ada di Inde dan alat musik Sasando. Kemudian satwa langka komodo juga menjadi gambar pada uang koin pecahan Rp50 dan uang koin edisi terbatas Rp100.000 pada tahun 1974. Nah, selain gambar potensi alam dan budaya, ada 3 sosok dari Nusa Tenggara Timur yang juga menjadi cover dari uang Republik Indonesia baik dalam pecahan kertas maupun koin. Dan inilah 3 sosok dari Nusa Tenggara Timur yang menjadi cover uang rupiah. Yang pertama, Moat Noeng. Di era Orde Lama, tepatnya pada tahun 1954, Indonesia pernah mengeluarkan pecahan uang Rp2,5. Ilham keluarnya uang pecahan Rp2,5 ini rupanya lahir dari Flores. Uang kertas berwarna merah ini lahir berkat inspirasi seorang petani di Kabupaten Sika yang bernama Moat Noeng. Kisah unik dari potret wajahnya yang tergambar dalam mata uang tersebut adalah saat Presiden Republik Indonesia pertama Soekarno berkunjung ke Maumere pada tahun 1950. Soekarno yang dekat dengan orang kecil ketika turun di Bandara Waioti yang sekarang bernama Bandara Faranseda langsung mendekati Moat Noeng. Kemudian Soekarno menyapa Moat Noeng dan bertanya berapa harga kelapa muda yang dijual oleh Moat Noeng. Spontan Moat Noeng menjawab Rp2,5. Soekarno pun kaget karena melihat banyaknya buah kelapa yang berjejer, kemudian dengan harga Rp2,5. Melihat wajah Soekarno yang kebingungan, Moat Noeng langsung memberikan penjelasan bahwa harga per buahnya Rp2,5. Soekarno pun terkagum dan terheran-heran pada bahasa Indonesia yang bagus dari Moat Noeng. Kemudian Soekarno meminta ajudannya untuk memotret Moat Noeng. Sekembalinya ke Jakarta pada tahun 1954, Soekarno mengeluarkan mata uang kertas baru, pecahan Rp2,5 yang di dalamnya ada gambar Moat Noeng. Saat ini, uang dengan nilai Rp2,5 menjadi buruan para kolektor. Tampak gambar depan uang Rp1,5 berwarna merah dengan potret Moat Noeng, sementara sisi belakangnya bergambar burung Garuda Pancasila berwarna hijau. Yang kedua, Profesor Dr. Insinyur Herman Johannes. Ia merupakan seorang pahlawan nasional yang berkontribusi besar dalam masa perjuangan kemerdekaan Indonesia. Herman Johannes juga dikenal sebagai seorang cendekiawan, politikus, serta ilmuwan Indonesia. Beliau lahir di Desa Keka, Pulau Rote, NTT pada 28 Mei 1912. Selain menjadi pejuang kemerdekaan, ia juga banyak berkiprah dalam dunia pendidikan di negeri ini. Beliau merupakan rektor kedua Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dari kurun waktu 1961 hingga 1966. Herman Johannes juga dikenal sebagai seorang ilmuwan dan Menteri Pekerjaan Umum periode 1950 hingga 1951. Pada November 1945, Herman Johannes pindah ke Yogyakarta. Ia diserahi tugas dan tanggung jawab untuk membangun dan memimpin laboratorium persenjataan Markas Tinggi Tentara Keamanan Rakyat. Oleh karena bekerja di lingkungan Angkatan Perang, ia diberi pangkat mayor. Selain membina laboratorium ini, Herman Johannes juga disibukkan dengan tugas mengajar antara lain di Akademi Militer, Sekolah Tinggi Teknik di Yogyakarta, dan Sekolah Tinggi Kedokteran di Klaten. Sesudah Perang Kemerdekaan berakhir, Herman Johannes meninggalkan atribut militernya. Ia kemudian bertekad untuk meneruskan pengabdiannya di dunia pendidikan, khususnya perguruan tinggi. Atas jasa-jasanya, Herman Johannes yang meninggal pada tahun 1992 dianugerahi gelar pahlawan nasional oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2009. Nama Herman Johannes sempat mencuat ke publik ketika Bank Indonesia mengabadikan potretnya di mata uang logam Rp100. Yang ketiga, Ananda Saubaki. Baru-baru ini, tepatnya pada tanggal 17 Agustus 2020, pemerintah dan Bank Indonesia mengeluarkan uang baru pecahan Rp75.000. Uang Rp75.000 ini termasuk jenis uang peringatan atau commemorative money.
atau uang rupiah yang dikeluarkan secara khusus untuk tujuan tertentu atau untuk memperingati suatu peristiwa yang berskala nasional maupun internasional, seperti halnya Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Dalam satu sisi gambar uang baru tersebut terdapat gadis bocah berasal dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Dia adalah Ananda Saubaki, siswi kelas 2 Sekolah Dasar Negeri Naikoten 1 Kupang, NTT. Ia berada di urutan keempat dari kanan uang kertas tersebut, dan ia merupakan salah satu anak yang termasuk dalam gambar anak-anak dengan balutan pakaian adat yang menghiasi uang pecahan Rp75.000 yang diluncurkan untuk memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Oke teman-teman, demikianlah 3 sosok dari Nusa Tenggara Timur yang menjadi cover dari mata uang Republik Indonesia.